Tapi kalau pasarnya jelek, malah justru rugi 5 miliar. Kalau pakai promosi tipe B, baik pasar yang bagus atau buruk, nggak dapat apa-apa gitu. Nggak. Di sini si Anwar ini nggak punya informasi untuk ke depannya ini kondisi pasar bakal baik atau buruk. Jadi bisa saja dia akan menunda peluncuran produk tersebut. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia punya beberapa opsi nih sebelum dia mengambil keputusan untuk menunda atau memilih promosi A atau B, dia punya opsi yang pertama tidak melakukan eksperimen saja. Jadi nggak ada eksperimen, jadi pakai saja, luncurkan saja. Dia tinggal milih antara A dan B gitu. Yang kedua, opsi yang kedua, dia akan coba mendapatkan dulu survei pasar yang perfect. Jadi artinya mungkin kalau dia mendapatkan survei pasarnya bilang pasarnya akan bagus, ya karena perfect, akurat banget, pasar akan bagus. Tapi tentunya ada biayanya 2,5 miliar. Kalau yang opsi ketiga, dia bisa mendapatkan survei pasar yang lebih murah lah, tapi tidak terlalu akurat. Jadi kalau misalnya si survei pasarnya bilang pasar akan bagus, itu cuma 75% saja memang bagus nanti pasarnya. 75% salah, atau pasarnya nggak bagus. Nah, kira-kira apa yang harus diambil oleh Anwar ini? Ya, karena kita mau bahas bersama ya, ini gini aja deh. Ini saya lihat ada yang begini, tapi mungkin kita coba bandingkan nantinya ya. Ini buatan siapa ya? Ada yang ingat grup siapa nih? Belum kelihatan di layar, Pak. Belum Belum kelihatan muncul, Pak di Pak. layar Pak. Masih yang Oh, PDF ini advertising campaign. oh iya. Iya. Oh, Nah sudah. Oke, jadi di sini ini kelompok berapa ya? Ya, kelompok 3, Pak. Oh, kelompok tiga ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi yang opsi pertama tanpa eksperimen. Jadi si Anwar bisa milih antara promosi tipe A atau tipe B. Kalau dia milih tipe A, ada kemungkinan pasarnya bagus atau pasarnya jelek. 50-50. Terus sini dapatnya 8 miliar, sini dapatnya minus 5 miliar. hmm. Kenapa? Kalau yang sini, promosi tipe B, baik pasar baik atau buruk, dia dapatnya 0. Oke. Setuju ya, begini ya. Oke. Kemudian yang sini, kalau survei pasarnya itu yang akurat banget, tapi bayarannya 2,5 M. Kalau di sini hasil survei pasarnya bagus, dia bilang bagus, pasti bagus pasarnya. Kalau pasti bagus pasarnya, dia akan promosi tipe A, gitu kan? Sehingga dia akan dapat 8M di sini. Kalau di sini, ternyata, atau dia bisa milih tipe B, di mana 0 ya. Eh, ya di sini, jadi istilahnya di sini sudah, karena dia harus bayar konsultannya, ini jadi minus 2,5 M. Dengan sini 8M, oke. Kalau dia hasil survei pasarnya bilangnya buruk, tentunya dia akan tidak akan pakai promosi tipe A, tapi adalah tipe B. Setuju ya? Gitu. Ada pertanyaan, komentar?
izin komen sedikit, Pak Arif. Ya, silakan. Mungkin mau bertanya, Pak, yang survei pasar yang sempurna itu kalau nggak salah hasilnya itu berarti sudah pasti akurat ya, Pak ya. Harusnya mungkin tidak ada probability lagi atau seperti apa ya cara penulisannya ya, Pak? Ini maksudnya, Anda berkatakan ini. Iya, betul, Pak. Ya, di sini kan dia saat ini dia harus memutuskan antara opsi 1, 2, dan 3. Kalau 2, dia hire si survei pasar yang perfect, yang akurat, yang sempurna. Tentunya di saat ini dia nggak tahu si survei pasar akan bilang pasarnya bagus atau buruk. Maka di sini adalah chance note event. Bisa si survei pasar yang bilang bagus atau survei pasar yang bilang buruk. Saat ini dia nggak tahu apa-apa, jadi 50-50. Bang ya, maksudnya. Eh, Tapi kalau misalnya ternyata, misalnya si survei pasar bilang pasarnya akan bagus, ya sudah, dia kemungkinan besar akan pilihnya promosi A. Karena pasti benar kok, kondisinya pasti bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata si survei pasarnya bilang pasar akan jelek, jadi nggak akan pakai gaya A, promosi gaya A. Mhm. Maaf, Seperti itu. sedikit bertanya Pak Arif, maaf. Jadi yang dimaksud survei pasar di sini itu belum tentu sempurna berarti hasilnya ya? Sempurna artinya bukan diartikan sebagai dia pasti bilang bahwa pasarnya bagus. Oh, I see. Oke, oke. Sempurna itu artinya si surveinya betul-betul sempurna untuk Survei gitu ya. eh, iya untuk menyajikan pasar. Karena kan sebetulnya si Anwar kan nggak tahu pasar mau seperti apa. Itu kan ketidakpastian. Dan dia mau coba minimalkan, mengurangi ketidakpastiannya dengan hire survei pasar. Itu sih kira-kira. Izin komentar Pak Arif. Ya, maksudnya. Eh, mungkin kalau kalau hasil dari surveinya itu memang 50-50 apa ya pasarnya itu bisa hasil dari surveinya itu bisa baik ataupun buruk. Cuma mungkin di sini saya eh, agak bingung nanti untuk survei pasar yang akurasinya Pak. Jadi akurasi ketika survei pasar yang sempurna itu kan sebetulnya membedakan dengan yang tidak sempurna kan dari akurasi nih. Kalau di sisi ini berarti akurasinya ini diperhitungkan di mana Pak? Akurasinya. Akuratannya 100%. Ya maksudnya 1%, akurasi 1% itu kan hasilnya 100% bisa baik, itu kan pasti 100% bisa buruk gitu kan Pak, Tuh. akurasinya. Hmm. Nah, akurasi itu diperhitungkannya di mana Pak kalau dari sini? Tidak dihitung. Tidak dihitung akurasinya berarti Pak ya? Tidak. Jadi artinya kalau dia bilang pasarnya bagus, kita tahu bahwa dia pasti benar. Pasar Hmm. akan bagus nanti ke depan. Jadi survei pasar kan sebenarnya sampling ya. Mm-mm. Sampling. Tapi kalau samplingnya semua orang ditanyain akan beli produknya apa enggak gitu kan, itu jadi sensus. Tidak perlu lagi ada kemungkinan salah. Misalnya ternyata pasarnya itu total pasar ada 100 orang yang mau yang bisa beli, bisa enggak. Ya. Kalau 100 orang itu ditanya semua, Anda pasti beli enggak? Iya, saya mau beli. Bukannya mau, saya pasti beli. Atau dari 100 orang itu ditanya, Anda mau beli enggak? Enggak mau beli. Hmm. Itu sih survei pasar. Di sini kalau yang sempurna, artinya semua orang, si populasinya semua orang tersebut ditanyain. Nggak ngambil dari sampelnya saja. Kalau sampling, tentunya dari 100 orang itu mungkin cuma 20 yang ditanya. Jadi Tapi mungkin yang seperti di hmm, kalau hasil survei pasarnya baik itu kan berarti keputusannya seharusnya sudah pasti diambil yang A gitu kan Pak, yang A, menguntungkan kan? Iya, berarti betul. seharusnya
kalau saya melihatnya karena ini kita sudah bayar bayar survei yang mahal yang sempurna gitu kan, berarti harusnya di sini ada dua cabang. Ketika hasil surveinya itu baik, dia akan pilih A. Ketika hasil surveinya buruk, dia akan ambil yang B. Oh, jadi ini sebetulnya nggak akan kepilih juga sih. Iya, nggak akan kepilih gitu. Berarti Betul. seharusnya pilihannya itu hasil survei baik dia akan ambil yang A gitu kan. Hasil survei Mm-mm. buruk dia ambil yang B. Betul. Hanya itu gitu. Ya, setuju. Nggak ada cabang lagi berarti maksudnya ya, Pak Alisdi ya. Izin Pak Arif, Oh, jadi ya, siap untuk Nggak baca seperti itu sih Pak. Karena kan tadi kita masalah akurasi Pak. Balik ke akurasi tadi ya karena kita udah bayar mahal-mahal survei dan akurasinya juga yang sempurna gitu kan. Jadi eh, pilihannya kan lebih akurat gitu Pak. betul. Jadi Ya, kalau sudah jelas memang hasil survei pasalnya baik, eh, nggak perlu ada kemungkinan untuk pilih yang B gitu. Kecuali hasil betul. surveinya buruk ya pasti B. Ya, dan nggak akan kepilih juga sih di sini. Iya. Hmm. Ya, nggak apa-apa, ini di drop aja nggak apa-apa. Sama aja. Tadi siapa yang mau ngomong ya? Nggak ada. Oke. Ada lagi komentar? Oke, kalau sekarang adalah ya ini survei pasarnya itu tidak terlalu akurat. Ada bisa benar, dia bisa salah. Kita bayar 750 juta. eh, Kalau dia bisa bilang bahwa pasarnya akan bagus. Atau pasarnya jelek. Kalau pasarnya jelek, ya tentunya dia tidak akan promosi A. Kalau pasarnya si surveyornya ini bilang pasar akan bagus, ini ada kemungkinan 70% pasarnya bagus. Tapi bisa juga pasarnya buruk, gitu. Oke, kalau pasarnya bagus, ini dia bisa pakai gaya A atau gaya B. Oke, bentar. Ini dia bilangnya, oh, oke, ini mungkin begini kali ya. Jadi kita belum tahu nih, waktu si konsultan kita, si surveyornya bilang pasar akan bagus, Rif. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya kita membuat keputusan, misalnya kita mau A atau B. Jadi enggak yang ini dulu, gitu kan? Karena di sini kalau kita taruh ini di sini seperti demikian, artinya di sini waktu saya buat keputusan, saya sudah tahu pasarnya akan betul-betul bagus atau ya. Jadi ini harusnya di sini, itu aja kira-kira. Nah, sekarang kalau misalnya kita putuskan, jadi anggap ya yang ini nggak ada ya. Eh, Jadi di sini si surveyor, si konsultan kita bilang pasarnya akan bagus, Rif. Oke, saya akan coba lihat apakah saya akan pakai promosi A atau promosi B. Langsung kita skip yang sini, kita maju ke sini. Di sini, kalau kita pilih gaya A, ya ternyata ada kemungkinannya benar. Memang benar sih, pasarnya bagus, 75%. Atau ternyata nggak benar, 5% kemungkinannya. Udah, ini mungkin supaya nggak usah ribet, nggak usah ulang lagi, beginikan saja kali ya. Itu, jadi ini anggap aja langsung zut, kita mengasumsikan si pada saat ini, pada saat di titik ini kita buat keputusan, konsultan kita benar gitu ya, kita asumsikan nih. Udah, kita semangat, kita lihat nih, A atau B nih saya pakai. Kalau saya pakai A, bisa ada kemungkinan pasar emang bagus, 70% tapi. Tapi seperempat peluangnya pasar emang ternyata salah dia.
Kalau bagus dapat 8 M, kalau jelek dapat minus 5 M, gitu kan. Kalau saya pakai gaya B, ternyata bisa ada kemungkinan pasarnya bagus 75%, pasarnya jelek 25%. Sehingga di sini ini nggak ada pengaruhnya ya. Jadi kita akan pilih yang A juga sih. Tapi kalau di sini pasarnya Bu, kita udah nyetop aja di sini, nggak mau lanjut gitu. Karena kita asumsikan dulu kan. Kita nggak tahu nih, tapi kita nggak mau berisiko. Kita tidak mau ngambil risiko sama sekali. Ya udah saya stop di sini gitu. Ada pertanyaan komentar? Udah ya, jadi yang ke sini, jadi kalau kita lihat, udah yang kelompok-kelompok lain saya belum lihat semuanya total dari 5 kelompok ya. Nah, benar ya, di sini tidak ada yang berargumentasi kan, ya, sesuai ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau di sini kalau kita lihat, ini ada kemungkinannya, ini enggak ya? Ada angka kan? Oh, ini dikalikan. Ya, ini jadi bisa ada kemungkinannya, ini semua akan keluar nih. Entah ini, entah ini, entah ini dengan masing-masing peluang. Jadi di cabang yang ini, kemungkinan paling tinggi untuk keluarnya, ini bisa dibikin ya. Yang paling tinggi kemungkinan ya yang ini. Sehingga rata-ratanya, secara rata-rata nih ya, ini adalah 1,625 miliar. Kalau kita pakai B, ini 1,5 miliar untungnya. Kalau kita pakai yang ini, 1,5 miliar juga. Gitu ya. Oke, ya sudah. Gitu. Jadi kita akan pilih yang lebih menguntungkan itu sih. 1,6 M si konsultan yang tidak terlalu akurat. Karena BI murah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya ternyata analisis ini jatuh ke tangan si konsultan yang ini sebelum kita buat keputusan. Misalnya, ternyata bisa diketahui oleh si konsultan yang ini, surveyor yang ini. Dia tahu kemungkinan besar dia tidak akan dipilih. Nah, tentunya dia akan, kalau ingin dipilih, salah satunya adalah dia akan berusaha mendiskon biayanya kan, supaya nanti angkanya dia lebih bagus dibanding angkanya yang ini. Gitu kan? Jadi jangka berapa dia akan kurangi, berapa banyak diskon. Jadi kalau dia cuma sekarang dia rubah harga penawarannya, biaya konsultasi ke dia cuma 2 M. Udah bagus banget. Dia pasti kepilih. Bisa nggak? Ini dia nggak perlu ngediskon terlalu banyak. Jadi itu tadi 2,5 sama 2 M ya tengah-tengahnya. Oke, itu dia juga masih tetap kepilih tuh. Ya. Oke, dinaikin lagi deh kalau gitu 2,3, 1,7 masih oke. Jadi ternyata mungkin kalau dia jatuhkan biayanya dia diskon dengan 27 juta pun masih menang. Oke, dianggap berapa? Dia mulai coba 2,4 ya. Jadi cuma turun 100 juta aja biaya dia. Oh, ternyata kemungkinan besar tidak akan kepilih. Jadi angka yang paling
dekat itu berapa ya? Itu 0,3 tadi udah 2,4. Mulai dekat. Eh. Oh, mungkin bisa dinaikkan lagi. Nah, ini jadi ternyata. Jadi dia cukup turun 125 juta saja. Kan membuat si Anwar bingung. Milih saya atau saingan saya. Gitu kan. Kalau mau cepat tentunya kita bisa pakai Goalseek ya. Dari data. Itu kan di sini kita mau pakai Goalseek. Jadi di sini kita mau set sel ini ke value-nya angka 1625. Angka dari konsultan yang nggak perfect dengan berubah-ubah ini. Jadi kalau tadi penawarannya adalah minus. Jadi kita pakai Goalseek. Oke, langsung ketemu angkanya. Oke, 2375. Gitu. Pak Arif, Ya. bisa diulangi yang tadi Pak Arif, yang penghitungannya pakai fungsi yang mana tadi? Ini what if analysis, Goalseek. Kalau tadi kan saya nyoba-nyoba satu demi satu angka-angka yang dimasukkan. Kalau di Excel ada angka yang bisa, ada fasilitasnya bisa langsung dapat apa yang paling optimal. Tadinya kan begini, jadi saya pakai Goalseek. Tujuannya adalah supaya sel yang ini nih, ini sama dengan angka rata-ratanya si konsultan yang nggak perfect, yaitu 1625. Nah, kita mau main-main, kita rubah-rubah, angka yang mana? Yang ini. Jadi Excel-nya langsung udah cari-cari sendiri eksperimen. Sebenarnya, gitu. Eh, jadi, ada pertanyaan, komentar? Maaf Pak Arif mau nanya Pak. Jadi ini Ya, dari nah. hasil ini itu kita pilih yang surveinya per pack survei Pak ya. Yang sempurna ini, survei pasar sempurna berarti ya. Kalau Yang si tiga. surveyor konsultannya itu menurunkan biayanya ke jadi bukan 2,5 M tapi 2,7375, Mhm. senior mulai bingung. Antara pilih saya atau pesaing saya. Karena sama, 1625, 1625. Oh, ya. Jadi kalau saya mau betul hampir kepilih, ya udah, saya turun lagi 2350. Nanti tunggu aja. Oh, saya udah menang. Hmm, 1640 ya. Nah, tapi sekarang kita juga bisa pakai decision tree ini untuk ngecek. Jadi ternyata kalau kita lihat, ini kan biayanya besar sekali ya, 2,36 miliar, 750 juta. Apakah itu sama dengan 1/4? Ini kan sat, ini kan 75%, ini 25%, 1/3 ya. 750 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak, sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225 ya. Nggak sama kan? Jadi kalau misalnya tadi, 225 kali 3 berapa ya? 225
Ini kan saya rubah jadi tiga. Yang untuk bikin Anwar bingung adalah di angka ini kan. Kalau misalnya ternyata ini akuratannya tuh bukan 75%. Sebentar ya, ini saya rubah dulu ya. Kalau ini ternyata keakuratannya lebih jelek. Ini saya balikin ke 2,5 kan. Kira-kira dianggap berapa? Ini angkanya dia akan sama ini. Gitu kan. Jadi contoh, misalnya kalau di sini saya turunin. Keakuratan saya turunin. Jadi cuma 50-50. Oh, 60%. Rata-rata saya langsung turun tuh. 650. Jelek banget. Jadi kalau misalnya ternyata keakuratan saya 65%. Naik. Jadi sebetulnya sih kalau si konsultan yang nggak perfect ini, surveyornya nggak perfect ini, bisa ngintip decision tree-nya si Anwar, dia harus hati-hati terhadap apa. Ini loh, kekuatan dia. Karena sensitif banget. Ini kalau saya rubah jadi 70%, 1.300, ini 1.500, ya kan? Kalah. Yuk kita pakai Goalseek yuk, gitu kan? Supaya cepat aja, Pak Arif, maaf. ya. Kalau yang di survei pasar sempurna gaya B-nya tadi itu dihilangkan, yang tadi karena kita sudah tahu pasti ambil gaya A, itu akan pengaruh juga nggak Pak ke survei pasar sempurna perhitungannya 1.500-nya? Kan tadi tidak ada pilihan untuk B gitu Pak ya. Kalau Yang hasil ini surveinya baik, dihilangkan, ya dihilangkan. dihilangkan ya. Ya, Nggak masalah sih harusnya. Karena kan nggak pernah kepilih juga. ya betul. Justru karena nggak pernah ada dipilih gitu Pak ya, nggak ada pilihan Dan itu. nggak, ini nggak pengaruh. Betul. Saya nggak bisa delete ya. Di sel yang N ya di situ harusnya kok nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Nggak pengaruh. Kenapa nggak bisa? Harusnya Tapi di kalau situ ya bisa di delete. Iya harusnya bisa dilihat di situ. iya harusnya. Iya, ya udah. Nggak pengaruh Pak. Hmm. Tapi kembali lagi ya, kita mau coba lihat si si konsultan yang ini nih, surveyor yang ini dia harus hati-hati gitu loh. Bahwa ternyata ini cukup sensitif kan. Jadi kalau dia ngerubah berapa keakuratannya, jadi dia mulai bisa ditandingi oleh yang jauh lebih mahal dari dia, yaitu si konsultan ini. Sebagai basic, kita mau lihat ini value-nya harus sama dengan 1.500 kan, yang merubah angka ini. Tuh, gila kan? Kalau dia keakuratannya turun ya dengan cuma 2%. Yang besar dia akan nggak dapat proyeknya. Kan tadi 75%. Keakuratannya turun 2%. Dia udah nggak ada daya saing. Gimana kita bisa tahu keanggotaan saya 73%? Usah. Kan biasanya paling nggak feeling kita adalah 60%, itu masih bisa kali ya. Kalau sampai 61,555%, wow, gimana caranya tahu kalau kita seakurat itu? Gitu. Jadi sebetulnya, ya kita bisa anggap, coba kalau misalnya di sini, kalau kita bisa lihat bagi si
konsultan yang ini, dia harus hati-hati banget tentang masalah keakuratan. Gitu sih. Ya. Ada pertanyaan, komentar? Di bagian ini aja sih Pak, penulisannya Pak kalau saya Pak. Pada saat kita udah menentukan event itu ada pasar baik dan pasar buruk, itu Ya. setelah kita memilih gaya A, gaya B tadi itu masih bisa dicabangkan balik lagi ke pasar baik, pasar buruk ya Pak ya. Padahal di apa parentnya sudah pasar baik gitu. Di sininya udah pasar baik. Ini kan parentnya kan pasar baik nih Pak. Pasar baik, Mm-mm. ya Ini harusnya nggak ada. ini kan pasar baik, pasar buruk. Nah di ujungnya ini kok ada pasar baik, pasar buruk lagi, gitu Pak. Ya, kita kan memutuskan di sini ya. Karena kita Hmm. cuma di sini kita cuma tahu Pasar di baik. titik ini konsultan kita ngomongnya pasar akan bagus gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih waktu kita memutuskan itu benar nggak sih konsultan kita nggak tahu kan. Ya makanya muncul ini. Ya berarti harusnya ketika hasil survei pasar Pak baik Arif, itu langsung ke gaya A, gaya B gitu Pak Arif ya. izin Pak, Oh ya, kenapa Pak Joni? Sebentar. Ya, agak. izin untuk di situ kan kelompok kami nulis kembali untuk pasar baik sama pasar buruk. Soalnya kan kemungkinan survei pasarnya itu hanya 75%. Jadi walaupun hasil pasarnya pun baik, masih ada kemungkinan 25% itu pasar buruk. Nah, karena ada kemungkinan itu, jadi kelompok kami masukkan kembali sebagai bahan pertimbangan nanti untuk mengambil keputusan. Iya, konsekuensi dari kita memilih gaya A di sini atau memilih gaya B di sini, ini adalah kita akan menghadapi yang sesungguhnya bahwa konsultan kita nggak akurat gitu sih. Jadi itu yang kita mau eksplorasi. Kita mau coba lihat. Kalau ternyata, jadi kita kan lihat di sini sebetulnya ini kok miring banget harganya. Oh, ini kemungkinan dia nggak akurat. Dia ngecharge-nya, yang satunya ngecharge sampai 2,5 M. Hampir 3 kali lipatnya kan. Kemungkinan besar ya kita percaya dia pasti pede banget. Kalau dia ngomong buruk, buruk. Kita hire si konsultan ini kan sebetulnya untuk menjawab ketidakpastian apakah benar pasarnya bakal bagus atau buruk. Gitu kan. Kalau pasarnya bagus ya kita akan luncurkan kayak A. Ini seperti demikian. Kalau pasarnya buruk, ya kita ngapain pakai gaya A? Jelas. Ya begitu. Gimana Pak Lisdi? Di sini Kalau kita kan misalkan memilih gaya. penamaannya itu kita sebut sebagai akurasi dan tidak akurasi gitu bisa nggak Pak? Saya cuma berpikir ini kan Ya apa ya? bisa sih. Kebanyakan berulang gitu maksudnya Pak. Survei pasar baik gitu. Kemudian berulang lagi gitu di ujungnya. Apakah harusnya itu penanda harusnya akurat atau tidak akurat gitu. Jadi kalau tidak akurat artinya itu ya eh, sebaliknya dari pasar Oh, baik itu ini gitu maksud maksudnya. saya. Iya. Ya bisa. Nah, ini kalau misalnya. Iya. Oke. Ya ini fungsi di sendiri, jadi kita bisa pakai sebagai diskusi kita. Jadi kira-kira bagaimana pemahamannya supaya lebih bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam buatan keputusan. Sebagai fasilitas diskusinya. Ya begitu. Gitu ya Pak Lisdi ya. Maksudnya gitu. Iya, betul Pak. Betul. Maksudnya di sini gaya B tidak akan pernah kepilih sih. Iya, Kita bisa drop juga sininya, betul. cabangin. Betul. Balik ke yang tadi juga. Betul. Yang jelas di sini kita nggak usah bikin cabang-cabang macam-macam karena Nah, konsultan kita bilangnya buruk kok.
Kalau kita masih Eh, terusin lagi, artinya ngapain kita bayar ini? Gitu kan? iya betul Pak. Nah, kalau Hmm, misalkan memang dihapus Pak tadi gaya B-nya karena tadi kita sudah pasti pilih ketika pasar baik pasti pilih gaya A gitu ya Pak ya. Itu kan dari persentase juga akan mempengaruhi Pak ya perhitungannya jadi ya. Bagian apa Ini cabang, kemungkinan cabangnya itu jadi lebih sedikit gitu Pak. betul, tapi yang cabangnya ini nih, yang persentase 2 ini tidak akan pernah muncul. Tidak akan kepilih. Pasti tidak akan pilih. Jadi yang berlaku sebenarnya yang ini, dan ini. Ya, saya cuma berpikir dari sisi eh, pilihannya gitu Pak ya. Pilihannya seharusnya Hmm, nggak sebanyak ini gitu jadinya. betul. Nggak- Ya, tapi saya nggak bisa delete. Ya udah, gitu aja sih. Kalau saya bisa delete, saya delete gitu. Kalau saya bisa hapus, hapus. Karena ini tidak akan pernah dipilih juga. Oke? Iya. Oke, anyway. Oke, jadi di sini ya, kita bisa pakai bagi si konsultan yang ini. Oh, ternyata angkanya dia ini sangat, 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 sangat dipengaruhi oleh tingkat keakuratan. 2% aja meleset, dia akan nggak pilih. Oh, nah, apalagi di sini. Kalau di sini kalau kita lihat, tertentu yang lain adalah kalau misalnya ternyata ini, nah, kalau misalnya dianggap berapa dibandingkan yang ini, si Anwar akan memihak konsultan yang perfect. Misalnya gitu kan. Ya, kita bisa bermain-main di sini. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita berikan lagi ya, ini 75%. Sekarang kita mau lihat efeknya kalau kerugiannya itu lebih mengerikan. Kira-kira akan pilih yang mana? Harusnya yang ini kan, bukan yang imperfect tadi, bukan yang nggak akurat. Harusnya logikanya Anwar akan milih yang lebih perfect. Kalau ternyata kalau rugi, rugi banget. Gitu kan. Di angka berapa itu? Nah, ini kita bisa coba pakai di sentri ini juga. Angka berapa sih dia sensitifnya? Ini dua di sini kan. Ada lagi yang mau dipakai sih. Kalau rugi, ini angkanya adalah sama dengan ini. Oke. Sudah, itu aja. Jadi kita mau lihat di angka berapa dia akan kalah. Jadi di sini ini akan menang jadi 1625. Oke, kita pakai goal set. Oh, yang terjadi posisinya pusing, nggak ketemu. Kadang-kadang demikian di Excel. Oh bisa, bisa. Ada masalah dengan namanya komutasi di dalam Excel-nya sendiri. Jadi sini tadi ada minus 5.000 kan. Ya, kita lakukan secara manual kalau gitu. Kalau ternyata ini kalau rugi menjadi 6 miliar bukan 5 miliar saja. Ini akan naik apa turunnya? Harusnya gimana?
nggak berubah. Oh, dia akan turun tuh, 1.500. Oke. Jadi ini yang turun, jadi tidak kompetitif lagi. Kak, oh kalau gitu ya, tadi closingnya, mohon maaf saya salahnya. Closingnya itu adalah set sell yang ini. Jadi bukan si konsultan yang perfect itu yang bakal turun. Ya, ya, logika saya salah tadi, oke. Jadi di sini akan menjadi 1.500 dengan berubah sel di atas ini. Apa dia? Jadi kalau tadi misalnya, kayaknya di sini adalah minus 5M. Ya, benar. Ya. Jadi kalau kerugian yang kita antisipasi itu sampai ke 6M, kemungkinan besar ini akan kita pilih. Kalau misalnya yang ini yang kalau kita untung-untungnya untung banget, gara-gara apa yang terjadi? Kita akan lebih milih yang harusnya yang tidak perfect ya. Betul nggak logikanya? Coba ya, ini kita berikan lagi. Sini 8M. Ya, ini kalau saya rubah, sekarang untungnya lebih gede. Kalau misalnya ternyata pasar lagi bagus. Jadi 9 miliar. Ini menjadi 2.000, ini menjadi 2.000. Sama ya? Oke, wow. Semua menjadi sama. Nggak peduli. Coba kalau misalnya ini saya turunin jadi ini menjadi 8,5 M. Nah, 750 sebenarnya. Nah, ini masih beda. Jadi artinya apa? Kalau ternyata tingkat keuntungannya itu naik di titik tertentu, kita nggak peduli. Mau pakai konsultan aja, ternyata kalau keuntungan sampai 9M, kita pilih yang ini sembarangan cap juga kembang kuncup, nggak masalah. Sama saja. Karena sudah cukup bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma naiknya dari 8M menjadi 8,5M, kita akan memilih yang lebih murah. Gimana kalau misalnya lebih dari 9M? Kalau 9M ternyata sama ya tadi, netral aja. Sekarang kalau kita ganti 20.000, kira-kira apa nih tembakan kita? Di sini 7.500, 7.500, 125. Masuk akal nggak logikanya? Ini tidak akan dipilih. Kenapa? Jadi ternyata kalau kita antisipasi tingkat untung kita, kalau pasar lagi bagus, itu sangat sangat bagus, 20 miliar, mendingan cari yang mahal punya, tapi akurat, gitu.
Jadi paling tidak ini exercise yang sederhana ini paling tidak kita bisa lihat bisa kita pakai untuk melakukan beberapa kajian. Kajian terhadap estimasi kita, taksiran kita yang mungkin secara kasar kan. Mana sih yang lebih penting kita harus fokuskan kalau kita di sisi siapa. Dan kalau decision tree ini jatuh ke pihak sebelah sana, ya tentunya sebelah sana juga bisa coba menganalisis yang kita sedang analisis. Itu sih Gek. Oke, cukup kali ya. Itu saja yang kita coba main-mainkan saja di sini ya, paling tidak ya. Karena ini kan masih taksiran sebetulnya. Berapa kita akan untung, berapa kita akan buntung. Kemudian eh, berapa biayanya nih masing-masing konsultan. Berapa ketingkat keakurasinya dari si konsultan yang nggak perfect. Kira-kira begitu sih parameter yang kita bisa lihat di dalam exercise ini, di dalam soal ini. Nah, ini saya pakai kelompok siapa ya? Ini decision tree-nya siapa ya? Saya lupa. Ya, kelompok 3, Pak. Kelompok tiga tadi ya? Oh, kelompok Pak Julian. Siap sama Pak Suud, Pak. Oh, Pak Sohut. Pak Julian, Pak Sohut. Oh iya, ya benar. Oke, kelompok yang lain? Ada pertanyaan, komentar? Cukup? Oh, ini, suaranya di kelompok satu gitu. Aman? Ini kelompok berapa? Semua ada ya kali ya. Pak, Arif Ya. nanya dong Pak. Yang di paling bawah ini nih survei pasar 75% berarti keakurasian ya. Nah, kalau misalkan ini kenapa misalkan masih 50-50 ya Pak ya? Hasil survei pasar baik dan hasil survei pasar buruk. Yang ini, Hmm. ya kan waktu kita hire si surveyor ini, kita nggak tahu dia akan nyebut hasilnya bakal apa. Survei pasar 75% itu berarti di sisi mananya? Maksudnya keakurasinya aja ya, keakurasian Betul, survei itu ya. Oh, tingkat akurasi ting- dari si pernyataannya dia. Di sini kita nggak tahu, dia akan nyatakan, Pak hasilnya bagus Pak, hasilnya jelek Pak. Kita nggak tahu. Fiti-fiti. oke. Berarti yang membedakan dia itu adalah harganya gitu ya Pak ya. Karena dia nggak akurat, berarti dia lebih murah daripada yang akurat gitu ya Pak. Iya, bisa juga emang kita balik juga ya, kalau misalnya ternyata di sini dibalikin ya, jadi teman-teman M itu tadi. Kalau misalnya ini dia bisa nyolong di sentrinya saya, oh kalau gitu saya bisa coba naikin sedikit angkanya. Pakai, oh saya kemurahan nih, gitu kan. Hmm. Saya akan set ini angkanya menjadi 1.500. Dengan rubah-rubah angka penawaran saya. Saya itu siapa? Konsultannya Perusahaan. nggak akurat. Tuh, saya naikin dari 750 juta jadi 875 juta. Itu limit saya. Saya bikin Anwar bingung. Lumayan, nambah berapa tuh? 75 juta, 125 juta ya. Iya. Gitu sih. Tapi yang di sini yang pesan yang kita mau sampaikan adalah ya itu tadi. Ini alat sebetulnya cukup lumayan mudah, gitu kan. Tapi bisa memberikan suatu apa gambaran lah terhadap
struktur problem yang kita mau putuskan. Mana yang penting di situ. Kira-kira begitu. Mana kelompok satu, kelompok empat. Pak Riko, ada pertanyaan, komentar? Kalau nggak ada, sekarang kita mau yang satunya ya, make or buy kali ya. Mungkin kita kasih ke Pak Riko ya. Silakan Pak Riko, jelaskan. Kelompok empat, boleh. Kelompok 4 kita diwakili Pak Arif. Eh, Pak Era, Pak. Saya kaget. Saya dibajak jadi kelompok empat. Boleh juga sih. Bukannya Pak Arif ya, Pak Aripo ya, kemarin ya. Tadi Pak Arif yang satu lagi, Pak. iya Pak Arif satu lagi maksudnya. Iya. Iya. Ada dua Pak Arif ya Pak. Untuk untuk kelompok empat akan dijelaskan oleh Pak Era, Pak Arif dan rekan-rekan. Ya. Silakan Pak Era. Soal nomor dua ya Pak. Jangan make or buy. Bye Pak ya. Oh, pusing. Maafin latar belakang saya ramai banget ya. Kayaknya lagi mauludan. Oh, udah sebulan lebih tetap mereka masih ngaji. Karena bisa ya, share screen kan? Saya saya pakai handphone soalnya Pak. Gimana tuh Pak Riko? Yang kelompok 4 lagi berunding. Kenapa nggak Pak Riko aja? Ya, Pak Riko komentarnya enak. Saya lagi gitu loh, Pak Era. Enggak ya? Mana Pak Riko? Siap nggak kelompok 4 menyajikan? Nah, kita pakai Bill of Names ya, untuk lihat kelompok yang lain. Pak Pak Era, saya coba ini kali ya. Saya coba share Share screen. Era ya. Yang ini kan ya. Jelaskan ya. Belum keluar, Pak Nanang. Sebentar. Sudah kelihatan belum ya? Ya, Ya. Silakan Pak Era. Iya Pak.
Oke Pak, jadi gini, jadi dari kelompok 4 mencoba, eh, di mana kan kita harus membuat sebuah keputusan membeli atau membuat pada pada apa pada ketika kita membuat dengan 100 papan dengan eh, event eh, development atau fabrikasi. Nah, ketika development itu sukses dengan presentasi 90%, 0,9, nah, dan tidak sukses 10% dengan variabel cost-nya tadi 90.000 per papan. Jadi hasilnya 9.900 untuk fabrikasinya sendiri ketika sukses dengan variabel cost-nya sama, hasilnya itu sama 9,5. Ketika tidak sukses, yang kerugiannya adalah ketika 250 per papan membeli di vendor. Nah, cuman yang saya bingung tadi Pak, boleh apa namanya, ketika ada biaya transportasi itu Pak, yang paling bawah Pak, ketika membeli keluar otomatis kita akan ruginya 25.000 dengan additional transportnya itu 110.000 karena uh, per papan. Gitu sih Pak dari saya penjelasannya. Oke, kelompok yang lain gimana? Sama kan? Oh, beda. Udah Pak. Bedanya di mana? Sikat Bang. Hajar Mas, silakan Mas. Sikat Bang. Kalau kita ngeliatnya gini Pak, dari soal dulu Pak ya. Soalnya itu kan di situ ada timeline waktu 10 bulan ya Pak. Sebetulnya dikasih waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini itu 10 bulan. Dari 10 bulan ini, kalau kita memilih untuk membuat, itu kita ada perhitungan 4 bulan untuk development dan 4 bulan untuk fabrication, ditambah lagi 2 bulan tadi untuk apa pengirimannya, penyelesaiannya. Jadi total itu 10 bulan. Jadi waktunya betul-betul mepet ketika kita memilih untuk Oh, membuat. Waktunya itu betul-betul mepet ketika kita memilih untuk membuat. Berbeda hal dengan kalau kita memilih untuk vendor, langsung beli. Kalau untuk beli itu waktunya hanya 4 bulan. Dengan asumsi tadi kita nggak perlu percepatan gitu karena waktunya kan masih panjang 10 bulan. Di awal kita kalau udah putuskan dari awal sudah putuskan untuk membeli, berarti kita nggak perlu ada percepatan, pilih yang 4 bulan. Nah, di soal juga dijelaskan ada lead time yang kita bisa selesaikan ternyata nggak 4 bulan kalau vendor itu cuma 1 minggu. Nah, kondisi ketika kita beli 1 minggu ini itu harusnya kita gunakan ketika kita ada di posisi yang sudah mengambil keputusan untuk membuat dan kita sudah menjalankan untuk melakukan development dan kita menjalankan fabrication tapi hasilnya fail. Maka kita udah kemakan waktu 8 bulan habis. Sisa waktu yang pendek itu kita nggak mungkin eh, menggunakan yang 4 bulan yang 25.000 itu. Jadi kita harus harus gunakan yang 25.000 plus percepatannya supaya bisa kekejar 1 minggu gitu. Jadi kalau dari tri ini seharusnya antara development dengan fabrication itu sudah tidak sejajar Pak. Kalau menurut saya karena ini urutannya sudah salah di situ Pak. Karena nggak bisa paralel. Tidak bisa paralel itu bukan pilihan, tapi itu adalah proses. Gitu. Prosesnya adalah dari development dulu. Ketika developmentnya berhasil, baru kita masuk ke fabrication. Gitu. Jadi bukan bukan seperti ini parameter trinya. jadi bentuknya pohonnya nggak kayak gini gitu ya. Enggak Pak, enggak seperti ini. Oke, gimana Mbak Meta? Kelompok 1 ya. Kelompok 5 masih tetap
Masih tetap begini apa enggak? Eh, kalau dari kelompok saya hampir mirip kayak gitu sih Pak, pohonnya. Kayak yang ini di layar. Iya, mirip kayak gitu. Itu artinya sama apa enggak sama ya? Beda, beda, Beda sih. beda, beda. Seperti yang di ini, Pak. Sorry, ntar aku. Mau di-share ya? Enggak, maksudnya sama kayak yang dijelasin Mas Lisdianto. Jadi dari proses develop dulu baru ke fabrication gitu. Jadi bukan ini kan dua pilihan kan, fabrication sama develop. Tapi kalau kita develop dulu baru ke tahap fabrication. Pengembangan dulu baru ke fabrikasi gitu Iya, kan? betul. Tadi sama seperti penjelasan Mas Lisdianto. Jadi enggak, jadi istilahnya enggak kembar begini ya Bukan, cabangnya gitu ya, Kang Gisya. Jadi bukan. kelompok 5 lebih setuju kepada Mas kelompok Lisdianto. 2 ya. Iya, karena itu satu kesatuan sebenarnya. Jadi setelah develop berhasil, baru dia ke tahap fabrication. Nah, setelah fabrication dia sukses, berarti dia langsung ke production. Tapi kalau misalnya nggak sukses, baru dia bisa buy. Tapi ada pilihan buy juga. Ya, jadi di awal bisa aja langsung beli langsung gitu kan? Iya, betul. Gitu kan kelompok 2 kan sebenarnya. Ya sama gitu ya. Iya. Oke, kelompok 3, kelompok 1 gimana? Komentarnya sama dengan yang mana? Izin Pak, kelompok satu dengan Pak Adar dengan Mas Lisdianto tadi. Jadi kita antara develop sama fabric tuh nggak sejajar. Kita develop dulu, baru after sukses baru kita ke fabric gitu loh Pak. Hampir sama sih kayak Mas Lisdianto tadi. Gitu ya Mbak Muti. Iya betul Pak. Tapi juga Oh, kita ada pilihan ini sih iya. Agnes. After Eh fabric kita ada pilihan lagi tuh Pak bayinya. iya. Ya, Oh ya, kalau misalnya gagal kan? betul. Betul Pak. Iya, sama Pak. Ada kalau gagal. Ya, jadi emang yang lebih logis yang itu ya kali ya. Gimana kelompok 4? Jelas ya, kira-kira. Jelas, Pak. Oke, ya sudah. Ya, Saya siap. gitu. Tapi nanti teknisnya kan untuk ke Teman-teman ya. ngelihatnya yang mana yang ini tentunya bisa jangan lupa itu di minimize cost bukan maximize profit gitu kan. Ya. Dari yang paling minimum costnya. Ya Itu aja betul. sih. Ah. Oke, jadi yes itu yang sudah kita lakukan. Nah, saya mau kirim. Ini soalnya gampang kok harusnya. Ada dua soal lagi. Jadi soalnya sekarang mungkin kita kerjakan dalam breakout room masing-masing. Dalamnya sih nggak lama kali ya. Ini satu soal mungkin nggak terlalu. Atau mau yang agak ini ya. Besok aja. Besok aja udah malam. Jadi soal berikutnya sama nih, mau ganti. Nih, ah, saya akan masuk ke breakout room ya. Buka breakout roomnya sekarang. Mungkin 15 menit cukup nggak? Semoga ya.
Udah ya, Tuh, lagi tanggung, Pak. masuk. Lagi ngopi. Lagi tanggung. Kentang ya. Ini Mas, Iya 90. nih. Banget itu, tinggal di ujung ya. Minus 72. Lanjutin Bang. Aduh. Aduh. Oke, Dikit lagi, Aduh. dikit lagi. udah selesai kan? Belum, Pak. Belum. Lanjut, Belum, Pak. lanjut nih. Aduh. Lagi, Pak. Belum, Pusing Coba Pak. tanya, Pak. Pak. Hah? Teratai Lama Pak. ngitungnya, Pak. Hitungnya aja itu tadi Pak. Hitung bersama aja, Pak. Ampun Nyari Pak. inspirasi Dulu dulu, Pak. Pak. Jangan pakai hitung tangan, pakai kalkulator, pakai Excel. Ngitungnya. Iya. Iya, iya. Masalahnya, Tahun masalahnya nggak bisa pertama diadu, 36. nggak bisa diadu, Aduh. nggak bisa di-delete. Begitu. Jadi Berapa tiga? belum selesai Enggak. jadinya nih. Ulang lagi, Dikit. ulang lagi. 10 menit lagi 47. paling, Dah. Pak. Tinggal Lebih dan kopi sih, kurang Pak. sih Pak. Tinggal Lebih dan kopi sih, kurang. Pak. Dikit lagi dulu. Dikit lagi. Dikit Iya, lagi, kopi, oke. kopi, Pak. Ya udah jadi PR aja ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Boleh, boleh, Pak. Kan tinggal dikit lagi ya. Jadi, Oke. Jadi PR ya. Oke. Mudah-mudahan sih bisa selesai. Amin. Yang Ya, saya Pak. mau lakukan, saya mau ngasih satu exercise, tapi ini simpel banget. Jadi kita kerjain bersama yang ini. Nanti kita akan apa? Minta volunteer aja deh. Ya siapa yang tuh masih bisa nih, sebenarnya masih ada waktu ya. Untuk yang ini. Ini singkat banget. Siapa yang mau coba? Ketawarin Anda main game. Kalau mau ngambil gamenya, bermain sama saya, pemenang, bakal dapat 50.000 rupiah. Cash gitu ya. Kalau kalah, bayar ke saya 25.000. Kalau Anda nolak main game, saya kasih 5.000 langsung. Kalau nggak apa nih, kalau kita dalam kelas, saya akan taruh tuh. Bukan judi ya. Kalau nggak suka, ya nanti kita ganti deh. Bukan game, tapi adalah investasi gitu ya. Kalau investasinya berhasil, dapat 50.000. Kalau ternyata investasinya gagal, bayar 25.000. Tuh, gimana? Siapa yang mau coba? Iksan, mau coba? Share screen ya, Iksan. Eh, yang lain dulu, Pak. Tadi saya pakai apa namanya? Excelnya Mbak Nia itu tadi. Kebetulan Ya laptop udah, saya Mbak masih Mbak Nia, belum kompatibel tadi. gimana Mbak Nia? Mau coba? Ini yang game offering atau yang loncos ya, Pak? Game offering. Game Kalau game Loncos kan offering. tadi PR. Oh, bentar kok. Ini dibuat, maaf Pak, ini dibuat triplen ya? Ya, gampang kan? Boleh share screen nggak? Maksud, maksudnya langsung di exercise di sini gitu, Pak ya. Mm-mm. Mbak Nia di share screen Mbak Nia. Mungkin share screen ya Pak.
Ini decision tree-nya Mbak Nia kan, gitu ya. Anda mau terima atau mau tolak, gitu kan, tawaran saya kan, itu aja kan. Ya, Mungkin langsung dua branch nih, dua branch Mbak. Oh, dua brand. terima atau tolak kan. Terima atau tolak. Kalau tolak langsung dapat 20, berapa? 5.000 ya. 5.000 rupiah. Eh, Kalau terima bisa ada dua kemungkinan, Menang sama kalah. nah sama kalah. Terima investasi, tawaran investasi dari saya atau Anda tolak investasinya. Tuh kayak gitu, betul kan? Ya udah Mbak Nia, jadi Betul. kalau dari segi rata-ratanya 12.500 tuh. Kira-kira Anda mau investasi nggak apa enggak nih? Gimana, Mbak Nia? Kalau saya nawarin ke Anda terima apa Anda tolak? Terima dulu, Pak. Terima. Udah kita nanti pakai ini ya. Kita catat GoPay-nya ya, gitu ya. Mana yang lain setuju ya. Pada posisinya Mbak Nia, kita mungkin terima gitu ya. Ya, tapi Iya, sekarang gini, Mbak Nia. Ini betulan nih kalau misalnya ternyata Anda investasi, kita investasi bagus, Anda dapat 50.000. Ya, Oke. bayangin dong, dapat 50.000. Wow, gitu kan. Kalau kalah Anda bayar 25.000 tuh, Mbak Nia. Gak masalah. Anda berani investasi tuh. Kalau nggak ambil aja 5.000 udah pasti cash. Masih di tangan. Anda tolak. Gimana Mbak Nia? Anda mau investasi sama saya? Patungan bisnis. Yakin nih? Mau terima tawaran saya, Mbak Nia? Yang mau 5.000 yang udah pasti di tangan. Lebih aman yang pasti. 5.000 Kalau dapat Pak jarkit. Lizzy katanya, kalau Pak Lizzy udah langsung ambil yang pasti tuh 5.000. Ini Ini gimana? 5.000 rupiah, 5.000 berapa nih, Pak? Ini 5.000 mirip kayak rupiah, case betul. yang sebelumnya, Pak. Iya, heeh. Ini mirip-mirip kayak case sebelumnya tuh yang jualan properti rumah gitu, Pak ya. Ambil Heeh. aja dulu, habis itu ya kita nggak usah import apa-apa, siapa tahu laku gitu. Tuh. Betul. Heeh. Jadi udah ada kita nggak perlu import tapi gitu. Nah, yang nggak perlu import itu kan yang nolak ya. Kita Ya. nggak perlu import Betul. apa-apa dan dia udah dapat. Udah dapat 5.000 rupiah, Iya. betul kan, Mbak Nia? Hah? Tapi tergantung value-nya sih Pak. Kalau misalkan opsinya antara 125 juta gitu ya, dengan Kalau juta. dengan 50 juta gitu Pak, dengan tanpa ada resiko. Mungkin kita bisa ambil yang tolak dengan dapat 50 juta gitu Pak. Oh Tapi gitu. kalau dengan opsi segini 12.500 dengan 5.000, Masih Mhm. bisa diterima. mungkin saya ambil yang terima aja gitu. Ini nggak main Oh, game, oke, oke, oke. bukan Ya main game. udah, Ya. sekarang investasinya saya gedein gitu ya. Jadiin dolar aja, Pak. Nah, Nggak, saya mau tanya Mbak Nia, gimana Mbak Nia? Jadi tetap ya, tadi mau terima tawaran investasinya ya. Ya, Pak. Oke, Ya. kita ikutin saran dari Pak Isan nih. Kalau menang, kita akan dapat 500.000. Investasi kita berhasil, ye 500.000. Gitu ya. Tapi kalau kalah, kalau ternyata investasi kita nyungsep, kita cuma dapat 250.000. Mbak Nia akan loss 250.000 rupiah. Dan dia mau langsung dapat cash di tangan 5.000 rupiah, atau mau milih kemungkinan bisa dapat 500.000 rupiah, Mbak Nia. Mending tolak sih, Pak. Kalau minus Tolak. 200. Pak Isan gimana? Kondisinya demikian.
Gak gede-gede amat kok investasinya. Kalau rugi ya paling cuma hilang 250 ribu rupiah tuh Pak Iksan. Investasi apa enggak? Investasi, Pak. Investasi. Oke. Ya mau yang 5 ribu langsung cash di tangan. Kekecilan ya. Nggak Oke Mbak sebanding, Nia, Pak. ganti. Kalau investasinya berhasil, Mbak Nia akan bisa dapat 50 juta. Langsung aja deh. Nah, tulis Mbak, 50 juta. Mantap nih. Nolnya kebanyakan. 50 ribu aja. Kan 50 juta. Biarin. Ya muat. Tapi kalau misalnya investasinya ternyata rugi, 25 juta. Mbak Nia. Gimana Mbak Nia? Masih mau investasi? Enggak, Kalau Pak. tolak dapat berapa, Pak? Kalau nolak dapat 5 ribu rupiah. 5.000. 5.000. Ya, tolak, Pak. Tolak, Pak. Tolak. Tolak. Hah? Minusnya 25 juta, Pak. Satu motor aja Ngandes. nggak? Motor Ngandes barunya ya. langsung di Lego ya. Gitu kan? Kecuali kalau Mana kalah mana? 25.000 Pak, bukan 25 juta. Oh, jelas ya. Iya, Kalau kalahnya 25.000, ini persentasinya mungkin Pak, kalau misalkan Nggak lebih dikasih besar, kalau gitu mah. persentase menangnya lebih besar, ambil. Iya. Ya, Itu kita nggak gimana? tahu investasi. Tapi kira-kira ini soal begini, kalau kita kasih ke peserta, kita ada 26 orang nih saat ini, gitu ya. Kira-kira apakah semua akan menerima atau menolak? Atau akan ada perbedaan satu peserta dan satu peserta yang lain? Ini soalnya kembali ke harga. Ada perbedaan, Pak, pasti. Jadi ada yang bilang, oh Kalau lumayan kok, kalau misalnya ternyata investasinya berhasil kan bisa dapat 50 juta, betul nggak? Iya, Iya. kan rugi 25 jutanya itu. Sakit ya? Oke, Sakit. turunin 2,5 juta deh. Kalau misalnya ternyata investasi gagal, Mbak Nia, ganti. Tuh cuma 2,5 juta, cuma gitu kan? Wah, ambil, Pak. Wah, Ambil, Ambil. Pak. Boleh, Pak. masuk. Mbak Nia gimana? Jeffrey masuk itu. Ini main safety player, Pak. Gimana Mbak Kalau Nia? menangnya 50 juta masih diambil, Pak. Kalahnya masih Wih, 2 juta. Tapi kalau rugi Ter- 2,5 juta loh. Apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, Pak. Oh, Gak apa-apa. Ini gamenya kan masih belum probabilitas jelas, Pak. Iya. Kalau saya sih lihatnya probability-nya ya, masih probability menangnya berapa 55. banyak gitu ya. 50-50 ya, masih 50-50. 50-50. Bisa menang, bisa kalah ya. Iya, ya semua game bisa menang bisa kalah, tapi kan tergantung pemainnya nih. Untuk persentase Paling kalahnya kecil kecil itu. itu. Iya, maksudnya kan kalau 50-50 apa, kalau yang menangnya persentasenya mungkin lebih besar, itu kita ambil yang atas tuh. Tapi kalau 50-50 kan ya ini bisa kalah bisa menang. Hmm. 50-50. Izin Betul. pendapat sih Pak, kalau Mungkin dilihat ada dari angkanya kelihatan malah sebenarnya probability menang itu udah di atas yang kalah ya, karena secara menang lebih besar dan kalah lebih kecil. Ibaratnya kalau permainan udah menang set duluan gitu sih Pak, tetap terima sih kayaknya. Jadi Kalau menurut Oh, teori triplan ya. 25 juta ke 500 juta ya ini. Kelihatannya. 50 juta dengan 2,5 juta. Oh, 2,5 juta dengan 50 juta. modalnya Am- 2,5 juta lah, anggap kali. Nothing Ambil lah, tulus tuh ambil. 2,5 juta. Ambil. Wah, Bali mah 2,5 juta 2,5 bisa juta mah gampang. mau makan sebulan Ambil nggak aja. bisa? Hah? Sama ruginya masih di bawah UMR, ikut, Pak. Ambil. Berangkat ya, berangkat. Ah, Kalau iya. rugi di bawah UMR, saya masih ikut, Pak. patokan aja itu. Tapi mulai kebayang kan, mulai ada perbedaan kan. Setiap peserta akan bisa ada yang lihat 2,5 juta. Oh oke, masih ambil, gitu kan? 2,5 juta ngapain? Kalau misalnya bisa rugi 2,5 juta, oke, menarik sih. Ya kalau misalnya investasinya berhasil 50 juta, tapi yang 2,5 jutanya males lah gitu kan? Karena 50-50 nih gitu kan, saat ini gitu kan. Iya. Nah ini sebetulnya saya pakai buat apa? Ngecek
ini namanya saya mau ngecek seberapa berani Anda ngambil risiko. Namanya istilah kerennya toleransi terhadap risiko. Tiap orang bisa beda-beda. Ada yang berani ngambil risiko lebih besar, ada yang konservatif. Dia mau main aman. Kenapa ini saya bicara tentang peserta? Karena bisa saja yang saya tanya itu adalah komisaris organisasi, bos besar. Karena ujung-ujungnya setiap organisasi mereka punya keberanian yang berisikonya beda-beda. Kenapa? Ya karena sih tentunya di yang paling atas ini kan tetap manusia, tetap orang. Orang itu punya selera resiko. Ada yang besar risikonya, seleranya terhadap risiko dia lebih besar. Ada juga yang kurang suka. Orang beda-beda. Tapi dalam suatu organisasi kita harus tahu tuh organisasi kita itu ya maksudnya pimpinan kita itu orang yang berani yang berisiko apa enggak. Kita harus tahu sebelum kita bisa mengelola resiko organisasi. Suatu perusahaan kita baru bisa mengelola resiko perusahaan kalau kita tahu seberapa berani, seberapa besar selera mereka terhadap risiko. Gitu. Kalau suatu organisasi pemerintahan juga sama. Kita harus tahu nih kira-kira seberapa tinggi risiko yang berani diambil oleh pimpinan kita. Dulu, kita harus tahu limitnya pimpinan kita seperti apa. Ini yang saya lakukan. Waktu saya dulu harus memanage risiko satu perusahaan. Kalau di dalam suatu perusahaan, namanya bisnis, kita biasanya saya akan ambil wakil dari pemilik perusahaan. Itu siapa? Komisaris. Tanya komisarisnya, dengan cara yang gampang-gampang begini aja. Saya tahu persis berapa angkanya mereka berani ambil. Taruh dalam piagam risiko perusahaan, piagam risiko organisasi. Jelas tuh, hitam di atas putih. Lewat dari situ, mereka bilang, enggak, saya nggak mau ambil risiko. Gitu, gitu. Baru setelah itu, setiap kali ada usulan masuk untuk proyek atau untuk inisiatif, untuk program segala macam, saya harus hitung risikonya masih di bawah dari yang selera risiko yang punya organisasi apa enggak. Di bawah, ya masih go. Udah di atas, no go. Batal tuh inisiatif. Gitu, gitu. Banyak. Jadi eksersis simpel ini sebetulnya, ya tentunya saya nggak akan ngomong nggak seperti kayak terima tawaran permainannya kayak gini apa enggak. Tapi di sini sebenarnya intinya masih sama aja. Saya sebagai pengelola risiko, risk manager, saya harus tahu itu limitnya dari organisasi kami itu seberapa berani organisasi kami terima risiko. Dan seperti yang tadi barusan dibicarakan, setiap orang berhak punya selera risiko masing-masing. Gak bisa itu bilang, kamu terlalu menakut. Ya beda, kita dilahirkan beda, latar belakang kita beda-beda. Tujuan kita mendirikan organisasi beda-beda. Apalagi itu pemilik, ya terserah dia. Gitu, kayak. Eh, Tapi tanya Pak Arif, dengan ya, plan ini kita bisa menambah keberanian nggak, untuk ngambil risiko itu? kita mungkin kalau keberanian di sini adalah karena kita sudah mengkalkulasi resikonya. Berdasarkan apa yang kita tahu saat ini, begini loh, hitungannya begini. Jadi itulah bedanya bisnis dengan judi. Kita mengkalkulasi, kita menghitung. Nah, kalau dalam bisnis, kita kan nggak pernah tahu kita akan untung atau rugi. Tapi, nggak mungkin yang kita bilang bisnis itu adalah judi. Gitu. Kenapa? Bedanya di mana? Ya, karena kita menghitung risikonya.
Nggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun peluangnya 99% akan berhasil, pasti berhasil. Enggak. Karena ada kemungkinan 1% gagal. Dalam satu misi organisasi, pemerintahan, terhitung ini pasti program sukses. 99,9999999%. Dijamin pasti berhasil. Enggak. Jadi kemarin kan kayak COVID. Kecil kemungkinannya akan ada penyakit menular untuk seluruh dunia. 0,00001%. Kejadian. Gitu kan. Tapi istilahnya, ya selama ikhtiar sudah dilakukan, ya sudah. Gitu. Untuk orang yang religius, ya kita memang bukan Tuhan ya. Gitu. Gitu Pak Firman. Oke, Mana? Pak. Ada komentar? Boleh ya? Ya, makanya Jadi ada manajemen risiko gitu ya, Pak ya. betul. Jadi ini adalah karena mata kuliah kita adalah yang di awal nih, di semester pertama. Itu fondasi. Untuk keputusan-keputusan yang akan diambil untuk marketing, untuk SDM, kan semua ada risikonya. Kita mau narik orangnya jadi atasan kita, apa segala macam. Kan ada risikonya. Bisa aja dia kelihatan baik waktu sebelum direkrut. Tentu udah diangkat, bisa beda. Itu kan dari mana ya? Jadi setiap keputusan yang kita ambil selalu ada faktor risiko di sana. Dan kita harus hitung. Itu aja bedanya. Itu dulu kali ya. Oke, Pak. Dan cukup ya. Jadi satu PR untuk minggu depan. Dan ini saya mau lempar dulu. Sebetulnya ada materi untuk kita diskusikan minggu depan. Saya mau ke arah seperti yang di silabus. Saya mau ke arah Monte Carlo simulasi. Nah, yang saya mau kirim lewat jam room ini adalah mana? Sekali sih. Ya, ada. Pak, izin nanya. Kalau Ya, untuk UTS-nya gimana, Pak? UTS-nya take home Oh, itu nanti kelompok atau perorangan, Pak? perorangan. Online kan ya, Pak? Take home. Take home ya, Pak? Siap. Kenapa perorangan? Karena saya akan kaitkan dengan masing-masing peserta. Jadi intinya adalah aplikasikan yang kira-kira adalah apa yang sudah kita pelajari di sini di dalam kehidupan masing-masing. Kira-kira begitulah. Itu nanti akan ada yang lebih detailnya. Oke. Nah, di situ akan saya lihat. Jadi artinya ini memang kira-kira Bapak Ibu teman-teman ini bisa pakai ini nggak di dalam keputusan-keputusan yang Anda lakukan sehari-harinya. Contohnya gitu. Begitu sih kira-kira. Oke. Karena kami ingin peserta dari mata kuliah ini, paling nggak dari modul decision making ini, bisa memakai suatu framework tertentu atau alat tertentu yang sudah kita lempar, seperti AHP, mungkin ya, nggak mesti semuanya kali ya, atau decision tree, atau nanti Monte Carlo, Kirain transport misalnya. Mas Ki duluan ya. Itu Thank you ya. kira-kira. Semoga menjawab ya. Kira-kira seperti apa gambaran kasarnya. Oke. Ada pertanyaan, komentar? Ada. Tuh, saya udah kirim sesi kelima. Monte Carlo Simulation, perannya seperti apa? Oke. Nanti minggu depan kita akan coba diskusikan. Ini alat seperti apa sih? Gitu. Nah, kita akan pakai Excel. Sekali lagi. Gitu. Kirimnya ke chat ya, Pak? Iya, di chat room. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum kekirim kayaknya, Pak. Oh iya, saya belum menekan tombol. Nah, Maaf. Pak Arif nih makin malam makin lucu nih. Udah Wah, agak hari ini pecah gitu. alhamdulillah. Jadi dari tadi udah lucu Saya ya. pikir saya mabok tripen, Pak.
selera risiko saya rendah kok gitu. Jadi saya takut ngirim gitu. Jokes bapak-bapak. Saya kira tugasnya emang pakai probabilitas itu Pak. Ini antara ada dan tiada gitu kita Pak. nih, Pak. Oh, boleh juga tuh ngasih ide ke saya tuh. Jadi. Iya. Oh, itu catat tadi. Siapa yang ngomong? Boleh tuh ngasih ide ke saya. Wah, thank you, thank you. Kristianto. Pak Lisdi, Pak Lisdi. Katanya. Bentar, ini saya mau absen sebentar ya. Oke, ini cuma mau konfirmasi apakah benar. Pak Maulina absen ya. Kemudian Pak Aryo Bimo absen. Pak Agung Harzukar absen. Saya Dan Mbak. ada Pak. Muhammad Agung Harsukar ada Pak. Oke, hadir. Mbak Sari absen. Mbak Sofiato absen. Pak Suud absen. Dan Pak Syarifuddin absen. Betul, Ada confirm? Pak. Oh, Pak Syarifuddin ada. Ya. Udah ya. Sudah absen ya. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya sudah. Ini simpan. Mohon validasi dari paling enggak 1 peserta saja. Ya, Sudah, Pak. oke. Terima kasih. Kita screenshot sekarang. Boleh? Boleh, Pak. Yuk, Pak Paras, Pak Mariani. Saya masih di jalan, Pak. Eh, jangan di jalan. Di pinggir jalan aja. Lebih aman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Semoga Makasih, Indonesia Pak. menang malam ini. Amin. Amin. Makasih, Pak Pak. Arif. Pak Arif. Terima kasih menang Pak. Semua. Iya. Terima Selamat kasih malam Pak rekan-rekan Aris. semua. Izin, Pak. Oke teman-teman semuanya. Selamat Wah, malam. nobar, Terima nobar. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.